Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 kelompok 1 akan mempresentasikan pengadaan tangki air hujan di daerah rawan kekeringan yang beranggotakan saya Nopi Fitriani, saya Vina Yusrifa, saya Edward Del. Yang pertama, bagian latar belakang. Kekeringan adalah peristiwa yang biasanya terjadi selama musim kemarau, terutama saat musim kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya. Kekurangan air bersih yang sering kali terjadi pada musim kemarau menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber air alternatif. Menurut data BMKG, beberapa daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan beberapa daerah di Jawa Timur dan Bali sering kali mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Kaitan proyek dengan SDGs memiliki kaitan yang erat dengan beberapa tujuan SDGs, yaitu sesuai dengan SDGs yang ke-6, air bersih dan sanitasi. Pengadaan tangki air hujan membantu mencapai tujuan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Menampung air hujan memungkinkan masyarakat memiliki cadangan air bersih yang dapat digunakan selama musim kemarau. Proyek ini sesuai untuk mewujudkan beberapa tujuan SDGs yang berkelanjutan. Tujuan yang pertama yaitu menambah cadangan air di musim kemarau. Yang kedua, mengurangi ketergantungan penggunaan air pada sumber air lain yang terbatas. Yang ketiga, mendukung keberlangsungan lingkungan dan juga sesuai dengan tujuan SDGs yang ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi. Selanjutnya penjelasan mengenai efektivitas tangki air dalam menyimpan air. Yang pertama, kita mengambil efektivitasnya itu adalah kapasitas penyimpanan. Dalam kapasitas penyimpanan ini kita merencanakan membuat tangki air yang dapat dibuat dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan dan dapat disimpan untuk musim kemarau. Jadi tangki air ini lebih disusun atau lebih direncanakan untuk dibentuk sangat besar gitu, agar bisa menampung air yang sangat banyak. Yang kedua, penghematan biaya. Penggunaan air hujan yang tersimpan di tangki air dapat mengurangi biaya pembayaran tagihan air, terutama di musim kemarau ketika harga air cenderung meningkat. Dan yang ketiga adalah pelestarian lingkungan. Pemanfaatan air hujan mengurangi pengambilan udara dari sumber daya alam lainnya, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, cara mengatasi kekeringan di daerah yang memiliki curah hujan rendah. Yang pertama, kami memiliki solusi, yaitu membuat penyimpanan air yang sangat besar untuk bisa menampung air hujan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Yang kedua adalah ketika berbagai daerah yang memiliki curah hujan yang rendah tidak bisa mendapatkan air walaupun sudah membuat tangki air ini, bisa meminta bantuan kepada daerah yang memiliki curah hujan yang besar dan memiliki tangki air juga. Sudah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, dapat dijadikan sumber air cadangan saat musim kemarau. Yang kedua, menghemat penggunaan air tanah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk irigasi tanaman. Kekurangannya yaitu keterbatasan pada penyimpanan tangki, terus kualitas air yang didapat dari air hujan tidak konsisten, kemudian ada resiko kebocoran dan kerusakan pada tangki. Terus rancangan pengembangan proyek yang pertama yaitu penelitian awal. Tujuan dari penelitian awal ini untuk mengetahui kondisi suatu daerah termasuk tingkat semangat masyarakat saat proyek tersebut dilaksanakan. Kemudian pengumpulan data yaitu mengumpulkan data curah hujan dari berbagai daerah yang mana saja yang mengalami kekeringan serta kekurangan air bersih selama periode tertentu. Kemudian analisis kebutuhan air, yaitu mengetahui seberapa banyak air yang dibutuhkan oleh masyarakat atau lingkungan pada suatu daerah sehingga dapat disesuaikan dengan kapasitas. Kemudian
perhitungan kapasitas tangki. Dari analisis kebutuhan air tersebut, dapat diperkirakan seberapa besar tangki atau berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk menampung air hujan berdasarkan kebutuhan. Kapasitas tangki ini dihitung agar dapat menampung air hujan dengan cukup hingga musim hujan berikutnya atau dalam periode waktu tertentu. Kemudian pertimbangan faktor penguapan atau kebocoran, yaitu mempertimbangkan hal yang akan terjadi apabila terdapat masalah seperti penguapan atau kebocoran yang mengakibatkan hilangnya air hujan yang sudah ditampung di dalam tangki tersebut. Yang terakhir kesimpulannya, yaitu pengadaan tangki air hujan sangat perlu di daerah yang mengalami kekeringan. Bukan hanya di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan saja, tetapi untuk semua daerah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko jika terjadi kekeringan di daerah tertentu. Pengadaan tangki air hujan ini di setiap daerah membantu jika memang daerah yang mengalami kekeringan tidak ada air, maka daerah yang mengalami hujan tinggi atau mempunyai cadangan air yang banyak dapat menyalurkan ke daerah yang mengalami kekeringan. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan untuk presentasi kelompok kami? Dipersilakan. Baik, silakan. Oke, jadi saya mau bertanya, rencananya tangkinya itu mau ditempatkan, kan tadi katanya kapasitasnya cukup besar ya? Iya. Nah, itu rencananya mau ditempatkan di kayak satu desa satu tangki atau per rumah atau gimana? Nah, itu sebenarnya kami kan belum terlalu meriset sampai seberapa kekurangan airnya di daerah tertentu. Jadi perencanaan kami cuma di dalam daerah-daerah tertentu itu, di semua daerah sih maksudnya, di semua daerah itu dibuat tangki air, ada pengadaan tangki air itu. Jadi ya lebih ke arah ya setiap daerah setidaknya ya mungkin jarak yang nggak terlalu jauh ada tangki air gitu. Jadi bisa saling saling jaga lah gitu. Tapi untuk riset atau data yang kami cari atau perencanaan secara matangnya kami belum tahu mengenai tepatnya seberapa. Ada lagi? Silakan, Abang Rizky. Izin bertanya. Air itu kan jika didiamkan dalam waktu lama itu biasanya lumutan dan berbau. Jadi bagaimana cara memastikan agar tempat penyimpanannya tersebut itu bersih dan tidak terkontaminasi? Ya sudah pasti di sini sebenarnya kami ada perencanaan untuk menambahkan filter air. Nah itu kan untuk bisa dipergunakan dengan baik dan bersih juga kan. Tapi untuk alasan kalau misalnya ada endapan atau airnya bertahan lumayan lama kan pasti ada lumutnya. Nah itu pastinya kami akan menghimbau, perencanaan kami itu ada menghimbau supaya warga itu saling menjaga juga atau saling membersihkan tangki air itu karena untuk kebutuhan mereka juga. Seperti demikian. Oke Mas Adit. Iya tadi kami kan menjelaskan cara mengatasi kekeringan di daerah yang memiliki curah hujan yang rendah. Di solusi yang kedua itu kami menerapkan bagaimana kalau pengadaan tangki air ini di berbagai daerah. Jadi nggak cuma di curah hujan yang rendah saja, tapi curah yang tinggi juga ditaruh pengadaan tangki air ini. Sehingga ketika di curah hujan yang tinggi di daerah tersebut bisa membantu di curah hujan yang rendah. Jadi penyaluran. Silakan. Saya ingin memberikan saran. Ini kan tema awalnya untuk mengatasi kekeringan di daerah yang susah hujan. Bukan susah mendapatkan air. Susah mendapatkan air. Iya, hujan nggak bisa kita tentuin. Satu kalau biasanya yang bagian air tanah, kemudian dari termasuk Air tanah. air tanah. Kami lebih ke arah air hujan yang turun langsung ke tangki airnya. Iya. Jadi emang sangat terbatas, tapi itu bisa meminimalisir kekeringan. Tidak bisa buat minum. Bisa kan ada filternya. Filter apa? Filter air. Ya ini mungkin jadi kekurangan kami dalam presentasi atau dalam
pengambilan ide karena kami kurang maksimal dalam mengusulkan ide. Seharusnya kami bisa menambahkan filter yang bukan cuman sampai bersihnya, tetapi bisa disaring sampai bisa diminum juga. Tapi kami tidak menjelaskan seperti demikian. Ada lagi? Silakan. Apa perbedaan kawasan itunya produk sampah dengan yang biasanya kita pakai? Ya, biasanya kan kalau di rumah kan dari sumur ya, dari tanah terus naik ke tangki untuk diisi dan dikonsumsi secara pribadi. Jadi kalau tangki ini lebih ke arah bersifat universal. Bagi yang kekurangan dan membutuhkan bisa mengambil dan mempergunakannya dengan baik. Ada lagi? Mungkin dari Pak Heri? Ini yang diperhatikan proyek ini sebatas ide atau sampai dilaksanakan. Mungkin karena keterbatasan kami hanya sebatas ide saja. Berarti nanti dalam rumusan masalah dan rumusan tujuan terutama harus mencerminkan itu. Ya, berarti ini merupakan gagasan. Tujuannya kan memberikan gagasan bagaimana gitu ya. Kan Anda melakukan kalau di sini kan langsung sepertinya Anda mau melakukan sesuatu gitu ya. Iya. Nah, jadi nanti tujuannya adalah memberikan gagasan gitu ya. Jadi itu sudah berarti proyek Anda nggak sampai dilaksanakan, tapi hanya sebatas gagasan bagaimana mengatasi atau kekurangan air, gitu ya. Jadi nanti di metodologinya juga demikian, nanti ya. Jadi nggak sampai Anda mengadakan itu kan caranya kan. Iya. Nah, kita membuatkan gagasan sampai membuat sketsa apa itu boleh gitu ya. Jadi rencana gitu. Berarti pelaksananya bisa dilanjutkan pada terusnya gitu ya, atau pada masyarakat sendiri atau gimana gitu ya dia itu tidak lanjut dari dalamnya gagasan ya. Jadi nanti disinkronkan ya. Baik, Kak. Kalau masalahnya sih sama saya kira, jadi masalahnya tentang bagaimana mengatasi Kekeringan air ya. Ya. Cuma Anda di sini tidak sampai action kan. Iya. Berarti atau gagasan dan nanti dia paling jauh sampai membuat sketsa ya bagaimana penempatan dan sebagainya, distribusinya itu sebatas pada sketsa apa dulu sampai pelaksanaan ya. Nanti pelaksanaan itu sebagai tidak lanjut ya biasanya kalau selanjutnya tidak lanjutnya apa biar clear nanti untuk biar sesuai dengan apa yang dilakukan ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Heri. Silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit mengenai proposal kami yang berjudul Pengembangan Biofuel berbahan dasar limbah rumah tangga dalam upaya mendukung penerapan SDGs di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Arizani Badullah. Saya Lia Agustina. Saya Fitria Romadoni. Nah ini yang daftar isinya, skip langsung. Yang pertama, pengertian dari energi bersih. Energi bersih dan terjangkau adalah konsep yang berkaitan dengan penyediaan energi yang dapat diakses oleh semua orang bebas dari polusi berlebih dan mengutamakan sumber daya yang dapat diperbarui, termasuk energi dari sumber-sumber terbarukan seperti energi surya, angin, air, dan biomasa. Lalu pentingnya energi bersih. Energi bersih ini berperan sangat penting dalam mengurangi emisi karbon yang secara langsung mengurangi dampak negatif dari lingkungan dan iklim. Hal ini menjadi penting karena perubahan iklim yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh konsumsi energi berbasis bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon emisi yang tinggi. Latar belakang dari ini adalah energi merupakan kebutuhan dasar yang mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Energi fosil telah secara efektif digunakan sejak abad ke-15 dan menjadi masif saat abad ke-18, yaitu ketika terjadinya revolusi industri. Namun,
ketergantungan pada energi fosil membawa dampak negatif bagi lingkungan. SDGs 7 bertujuan untuk memastikan menggunakan energi dan yang ramah lingkungan dapat diandalkan dan mudah diakses bagi semua orang Indonesia. Biofuel berbahan limbah rumah tangga merupakan solusi inovatif yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga membantu mengatasi masalah limbah organik. Rumus. Dengan atas tadi latar belakang tadi kita bisa menemukan rumusan masalah, yaitu satu, seperti apa potensi limbah rumah tangga ya sebagai bahan baku biofuel di biofuel di Indonesia. Dua, apa saja kendala dan tantangan dalam pengembangan biofuel berbahan limbah rumah tangga. Tiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mendukung pemanfaatan biofuel dari limbah rumah tangga dalam mendukung SDGs Goal nomor 7. Biofuel merupakan ide untuk mengurangi energi tak terbarukan berbahan baku limbah organik rumah tangga. Limbah organik dapat limbah organik dari rumah tangga memiliki dapat diolah misalnya dapat diolah menjadi biofuel melalui teknologi pengolahan yang tepat seperti fermentasi anaerobik yang menghasilkan biogas atau teknologi pirolisis untuk menghasilkan biooil. Akses energi terjangkau dapat Tujuan 1. Menganalisis potensi limbah rumah tangga sebagai bahan baku alternatif untuk biofuel di Indonesia. 2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam menerapkan biofuel berbahan limbah rumah tangga. 3. Menyusun rekomendasi strategi untuk meningkatkan penerapan biofuel berbahan limbah rumah tangga yang dapat mendukung tercapai SDGs Goal 7. Lalu ada potensi limbah rumah tangga sebagai bahan biofuel. Di Indonesia potensi pengembangan biofuel sangatlah besar, terutama karena ketersediaan bahan baku seperti limbah pertanian, industri, serta yang utamanya dalam kita adalah limbah rumah tangga. Biofuel berbahan limbah ini tidak hanya menawarkan energi bersih, tetapi juga memiliki nilai tambah sebagai solusi pengelolaan limbah, membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA yang berpotensi mencemari lingkungan. Lalu tantangannya, saat ini biofuel berbahan limbah rumah tangga masih pada tahap pengembangan yang terbatas. Pertama, itu masalahnya adalah kebutuhan akan investasi pada teknologi. Lalu yang utama adalah kesadaran masyarakat yang kurang untuk mendorong adopsi energi terbarukan ini. Kesadaran masyarakat ini ialah poin yang penting untuk diperhatikan, sebab ide biofuel ini lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan ide biofuel, seperti berbahan bakunya yang dari limbah rumah tangga dan juga penerapannya yang cukup mudah pada tingkat rumah tangga. Kesimpulannya adalah biofuel adalah ide yang solutif untuk membantu menggantikan energi tak terbarukan seperti energi fosil. Biofuel mengurangi emisi karbon yang banyak dihasilkan dari energi fosil untuk menanggulangi perubahan iklim global yang dampaknya sangat buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Biofuel juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat bahkan dalam tingkat rumah tangga. Biofuel ini selaras dengan SDGs Goal nomor 7. Sekian presentasi ya, kalau ada yang ditanyakan atau saran silakan.
tambahan atau Ya, tambahan. pertanyaan? Rizky tanya. Gimana, Rizky? Oh ya, Rizky ya, Rizky. Izin bertanya ya. Ya, siap. Limbah rumah tangga kan ada 3 jenis gitu ya. Ada organik dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah yang mana itu yang bisa dapat diubah menjadi bahan bakar? Apakah setiap limbah itu bisa? Tidak semua limbah rumah tangga itu bisa. Yang digunakan pada ide ini adalah limbah rumah tangga yang berbahan dasar organik. Jadi yang ada di B3 sama B3 dan anorganik. nah itu tidak bisa. Hanya yang organik saja. Sisa-sisa makanan seperti itu. Sisa-sisa makanan kan itu ada banyak jenisnya juga ya. Apakah ada perbedaan? Itu Olahnya? belum sampai tahap itu. Masih awal-awal sih, santai. Lalu ada lagi? Ada lagi? Mbak Rebecca. Mbak Rebecca. Ya kan, tuh. Kok tenang ya? Bahan bakar ini gas. Ya, misal buat masak gitu. Penggantinya. Pertanyaan saya, biofil itu nanti bentuknya itu bentuknya cair, padat atau gimana? Gas bentuknya. Ya dari ya. Gas. Gas. Untuk KW kompos. Sudah? Rizky, tidak boleh tanya, sudah tanya. Sudah cukup, Rizky. Apakah cukup? Sudah? Oh iya, kok Nah, ya tadi Ya, silakan Adit. Ini kayak dari Rizky ya, Dida? Oh. Oh, aduh. Ya. Ya itu ditanya ya kan tadi katanya cukup dalam bentuk gas. Iya. Menyimpan ini. Apakah dalam bentuk kemasan atau Mas. Bisa dalam bentuk kemasan, bisa nanti ada kayak alatnya gitu. Kayak galon, terus ada sisa-sisa limbah rumah tangga, terus didiamkan, nanti kan ada kumpulan gasnya. Jadi gasnya itu bisa diubah jadi bahan bakar buat masak gitu. berarti dalam bentuk kemasan? Bisa. Bisa. Ya bisa jadi. Kemasannya Jadi sampah lagi. Itu kalian tuh menanggulangi bisa digunakan lagi. Kan buat ini wadah gas doang. apakah Tempat aja. pengaruh atau enggak sih? Nggak ada. Belum dijawab. Ya belum kesampai ide, Dit. Masih idenya saja. Masih produknya aja. Belum tempat-tempat. Sepertinya tidak ada. Ya. Ceritanya membuat cara real apa? Ini ide saja kayak. Gas cair. Wah, waduh, Rebe. Aduh. Yang tadi katanya bentuknya gas. Iya. Tapi bentuknya saya itu kan ada yang bentuknya cair. Ya. Kalau kalian berfokusnya kepada yang ada biofil yang bentuknya gas atau bisa diolah lagi ke biofil lainnya. Gas saja nggak sih? Untuk saat ini yang gas saja. Kalau yang cair belum sampai ya, belum di search lah. Belum di Research. ya, belum di lebih lanjut. Soalnya ini masih awal-awal kan. Udah? Cukup? Dari Bapak? Ini kalau di yang dikumpulkan tuh belum ada metodologinya ya. Belum. Maksudnya nggak bisa membaca apa yang mau dilakukan. Ya. Ya. Nah, jadi karena yang terkumpul baru pesan di orang. Cuma kalau dari yang disampaikan tadi itu belum terlihat betul proyek apa yang Anda lakukan nanti ya. Itu kan baru melihat kemungkinan dan segala gitu ya. Yang mau Anda lakukan apa? Belum kelihatan. Ini apa? Mengubah bahan limbah rumah tangga tadi menjadi biofuel. Sampai praktek. Sepertinya tidak. sampai ide saja, Bapak. Sebagai ide aja, Pak. Nah, ide, nah itu nanti sama dengan sebelumnya. Iya. Iya. Ide, gagasan,
Tapi paling tidak sampai ada sketsanya ya, Oh, iya. bagaimana menyusun peralatannya gitu ya. Nah, sebagai itu sehingga kalau mau dilaksanakan itu bisa gitu ya. Iya. Nah, menyusunnya berdasarkan kajian teori gitu ya. Tidak langsung ada praktekkan. Kalau dipraktekkan kan bisa diuji berhasil atau tidaknya gitu ya. Jadi sebatas pada gagasan berdasarkan kajian literatur, paling tidak sampai membuat sketsa. Ya, alatnya nanti sketsa. Kalau di sini kan tujuan baru hanya terlihat karena baru mengidentifikasi, itu kan kelihatan proyeknya ya, jadi baru kelihatannya. Tapi nanti yang dilakukan adalah membuat gagasan ya, bagaimana mengolah jadi ya. Iya. Baik. Sampai kelihatan yang proyek terus, walaupun gagasan harus tahu apa gitu jelasnya yang dilakukan. Oke, kira itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Sekian tadi presentasi dari kami. Apabila ada salah-salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan gagasan kami tentang penerapan tenaga surya pada sistem irigasi otomatis. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami mengenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fitri Alanina. Saya Bu Putu Fiona. Saya Dimas Reza Nova Putra. Astagfirullah. Lanjut. Cacing apa? Oh, misi. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakangnya. Jadi latar belakangnya akan berhubungan dengan peran pertanian di Indonesia. Kementerian Keuangan 2024 mengatakan bahwa sektor pertanian tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung ekonomi nasional. Dengan penerapan tenaga surya pada sistem irigasi otomatis dalam bidang pertanian ini dapat meningkatkan hasil panen yang berkali lipat daripada biasanya. Hal ini dapat meningkatkan hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menurunkan angka kemiskinan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Penerapan tenaga surya pada sistem irigasi otomatis dalam bidang pertanian mendukung banyak tujuan dalam SDGs. Penerapan ini berkaitan dengan SDG yang ke-7, Affordable and Clean Energy, dan sangat relevan dengan manfaat prinsip dasar sains yang dapat memperbaiki efisiensi energi, mengurangi banyak dampak negatif terhadap lingkungan, serta meningkatkan keberlanjutan sistem pertanian. Introduction of System Irigasi. Sistem irigasi atau pengairan merupakan suatu kegiatan untuk mendatangkan air dengan menggunakan suatu sistem, yaitu dengan membuat saluran yang bersumber dari sungai atau sumber air menuju sawah yang dituju secara teratur. Sistem irigasi otomatis. Sistem irigasi otomatis menggunakan kontrol otomatis yang diprogram untuk mengatur waktu dan durasi penyiraman berdasarkan kebutuhan air tanaman. Dengan mengatur jadwal penyiraman secara otomatis, sistem ini menghindari penyiraman berlebih atau kekurangan air. Selain itu, beberapa sistem irigasi otomatis juga dapat terhubung dengan sensor dan perakiraan cuaca untuk menyesuaikan penyiraman berdasarkan kondisi lingkungan aktual. Tenaga surya. Menurut Liu dan Huang 2021, penggunaan tenaga surya dalam bidang pertanian dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam produksi pangan, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari jaringan listrik konvensional. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS merupakan suatu sistem pembangkit listrik yang menggunakan surya atau energi dari matahari untuk menghasilkan energi listrik. Pada hal ini, energi surya menjadi salah satu solusi yang menjanjikan untuk memanfaatkan energi alami dari matahari yang melimpah sebagai sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Kriteria lokasi penerapan. Irigasi otomatis dengan tenaga surya ini dapat diterapkan pada daerah yang dialiri banyak arus sungai dan juga daerah yang terpapar langsung oleh sinar matahari, sehingga penerapan panel surya dapat berjalan dengan maksimal agar meminimalisir terjadinya kekeringan pada suatu sungai. Kita dapat memanfaatkan beberapa sungai yang berada di sekitarnya seperti Malang, Madiun, Banyumas, dan Cirebon.
Dengan memanfaatkan tenaga surya, para petani mengakui bahwa terdapat banyak keunggulan dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil ataupun energi listrik. Salah satu daerah yang sudah menerapkan tenaga surya pada sistem irigasi. Salah satu daerah yang sudah menerapkan tenaga surya pada sistem irigasi otomatis ini adalah Magelang, di mana Magelang merupakan daerah yang dialiri oleh banyak sungai. Selanjutnya, kaitan dari penerapan tenaga surya dengan menggunakan sistem irigasi otomatis dengan SDGs. SDGs adalah 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB dalam Agenda 2030 untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kaitan yang pertama ada pada SDGs nomor 2 yaitu Zero Hunger atau tanpa kelaparan. Penerapan sistem irigasi otomatis berbasis tenaga surya membantu meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan air. Sistem irigasi yang efisien akan meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengurangi pemborosan air, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, dapat mengurangi ketergantungan pada cuaca atau musim tertentu, sehingga membantu meningkatkan ketahanan pangan. Yang kedua, ada pada SDGs nomor 6, yang keenam yaitu Clean Water and Sanitation atau air bersih dan sanitasi. Penggunaan tenaga surya dalam sistem irigasi otomatis dapat mengurangi konsumsi energi fosil yang dapat menyebabkan polusi udara dan pada saat yang bersamaan memastikan pengelolaan air yang efisien. Irigasi otomatis berbasis solar mengurangi pemborosan air yang penting untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi pertanian dan kehidupan manusia. Selanjutnya SDG nomor 7, Affordable and Clean Energy. Energi terjangkau dan bersih. Tenaga surya adalah sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Menggunakan panel surya untuk menggerakkan sistem irigasi otomatis, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung pencapaian energi bersih yang terjangkau dan berkelanjutan. Selanjutnya SDG nomor 13, Climate Action, aksi terhadap perubahan iklim. Sistem irigasi berbasis tenaga surya membantu mengurangi dampak perubahan iklim dengan menggunakan emisi karbon yang dihasilkan oleh penggunaan energi fosil. Penggunaan energi terbarukan untuk irigasi juga mendukung adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim dengan menciptakan sistem yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Selanjutnya SDG ke-15, Life on Land atau kehidupan di darat. Sistem irigasi otomatis yang berbasis tenaga surya dapat mendukung konservasi lahan dan keanekaragaman hayati dengan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Sistem ini mengurangi overeksploitasi sumber daya alam seperti air tanah dan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem di daerah pertanian. Selanjutnya yaitu keuntungan atau manfaat yang akan didapatkan dengan menerapkan tenaga surya pada sistem irigasi otomatis. Yang pertama ada rendahnya biaya operasional. Pada penerapan tenaga surya memiliki biaya operasional yang relatif rendah, karena pada penerapan ini tidak membutuhkan bahan bakar fosil ataupun energi listrik. Hal ini mengurangi biaya operasional petani dalam jangka yang panjang. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem irigasi otomatis dapat mengelola serta memastikan pasokan air yang mengairi sawah. Dengan menggunakan sistem irigasi otomatis dapat mengurangi kerugian hasil panen yang diakibatkan oleh kekurangan atau kelebihan air. Hal ini meningkatkan hasil panen 2 atau bahkan 3 kali lipat dari biasanya. Selanjutnya, energi yang ramah lingkungan. Tenaga surya merupakan energi yang didapatkan langsung dari sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu energi terbarukan yang tidak akan pernah habis. Penggunaan tenaga surya juga dapat mengurangi zat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dengan penggunaan bahan bakar fosil, sehingga dapat membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keuntungan selanjutnya yaitu sistem irigasi yang lebih stabil dan terkontrol. Dengan menggunakan sistem irigasi yang otomatis, dapat menghindari penyiraman yang berlebih atau kekurangan air, karena sistem irigasi ini menggunakan kontrol otomatis yang diprogram untuk mengatur waktu dan durasi penyiraman berdasarkan kebutuhan air dari tanamannya. Selanjutnya, mengurangi sifat ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan energi yang tidak terbarukan yang dihasilkan dari minyak
bumi, gas alam, dan batu bara. Dampak yang terjadi jika bahan bakar fosil digunakan secara terus-menerus yaitu menipisnya lapisan atmosfer yang disebabkan oleh efek dari gas rumah kaca dan emisi karbon. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari penerapan tenaga surya dengan menggunakan sistem irigasi otomatis. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Dari pendanaan, efektivitas penerapan teknologi bergantung pada ketersediaan dukungan finansial termasuk dari pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, efisiensi biaya pengoperasian. Sistem irigasi otomatis memiliki biaya awal yang lebih tinggi, namun dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Faktor yang kedua yaitu faktor teknis. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi. Keberhasilan sistem irigasi otomatis sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang sesuai seperti keberadaan saluran air yang terintegrasi dan tertanam dalam sistem irigasi otomatis. Selanjutnya, perawatan dan pemeliharaan. Keberhasilan jangka panjang dari instalasi sistem irigasi otomatis dengan menggunakan panel surya juga dipengaruhi oleh pemeliharaan rutin dan yang terpenting adalah kemauan dan kemampuan dari petani untuk mengoperasikan sistem tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapannya. Pemahaman dan keterampilan petani sangatlah penting untuk menciptakan suatu keberhasilan. Petani perlu diberikan pelatihan tentang bagaimana cara mengoperasikan dan menjaga sistem tersebut. Yang kedua, penerimaan sosial dan partisipasi dari komunitas. Partisipasi komunitas petani juga mempengaruhi keberhasilan, karena dengan adanya partisipasi dari petani dapat memperoleh dukungan dari komunitas petani tersebut. Selanjutnya ada faktor lingkungan, ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam merupakan hal yang penting karena dengan menggunakan penerapan panel surya pada sistem irigasi otomatis, kita dapat menggunakan daerah-daerah yang terjangkau oleh sinar matahari yang bagus serta daerah-daerah yang memiliki arus sungai yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu faktor kebijakan dan regulasi. Kebijakan pemerintah, dukungan kebijakan dalam bentuk subsidi atau insentif untuk penerapan teknologi irigasi otomatis, serta dalam kebijakan pengelolaan air yang lebih efisien dapat mendorong adopsi teknologi menjadi semakin luas. Selanjutnya adalah faktor infrastruktur dan akses. Ketersediaan jaringan distribusi air. Ketersediaan air dan kondisi saluran irigasi juga mempengaruhi efektivitas dari sistem irigasi otomatis. Selanjutnya adalah faktor pendidikan dan pelatihan, yaitu edukasi kepada para petani. Program pelatihan yang berfokus pada sistem irigasi otomatis dan penggunaan tenaga surya harus diberikan kepada petani agar dapat merawat dan menjaga sistem tersebut. Tantangan dari penerapan tenaga surya pada sistem irigasi otomatis dalam bidang pertanian. Penerapan tenaga surya pada sistem irigasi otomatis dalam bidang pertanian ini memiliki banyak keuntungan, tetapi juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya biaya pembangunan yang cukup besar. Pada instalasi pada surya dan sistem yang terkait dengan panel surya membutuhkan biaya yang cukup besar meskipun biaya operasionalnya bernilai rendah. Hal ini menjadi kendala bagi petani kecil atau para petani yang hanya memiliki modal terbatas. 2. Keterbatasan dalam infrastruktur dan dukungan kebijakan pemerintah. Pada beberapa daerah, sarana infrastruktur untuk mendukung penerapan teknologi untuk sistem irigasi otomatis masih kurang memadai, dan kebijakan pemerintah tentang penggunaan energi terbarukan pada sektor pertanian juga belum begitu optimal. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan. Pada kasus ini masih terdapat petani yang kurang memahami bagaimana penggunaan teknologi pada energi surya dan sistem irigasi otomatis serta bagaimana dalam merawatnya.
Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu program untuk melatih dan memberikan pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman para petani. Sekian dari kelompok kami, silakan yang mau bertanya. Ayo Rizky, kamu udah bisa bertanya, langsung tanya. Oke, dua aja silakan. Rizky, Radit, ayo. Bertanya. LTS itu kan membutuhkan tempat yang cukup luas untuk meletakkan panel suryanya. Jika panel suryanya itu diletakkan di sawahnya kan itu tidak mungkin ya, karena tanaman di sawah itu membutuhkan sinar matahari untuk agar berfotosintesis. Fotosintesis. Jadi sebaiknya itu bagaimana peletakan tempat panel suryanya agar efektif dan hemat tempat gitu. Pak di samping nggak bisa. Tampung dulu nggak bisa. Nanti pertanyaan akan saya tampung dulu. Radit, silakan Radit. Ayo cepat. Ya. Ini pertanyaan untuk tadi yang penyiraman otomatis itu sudah dikendalikan oleh orang atau emang sudah diatur dari awal sampai akhir. Dan kalau memang sudah diatur dari awal sampai akhir, nah bagaimana ketika terjadi musim hujan? Nanti kan peluang itu akan mendapatkan air yang berlebihan sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu atau bahkan bisa mati. Terima kasih. Satu lagi yang mau bertanya. Satu lagi, cepat. Tak ada ya sebentar. Rebecca mungkin bertanya, Rebecca. Yoya, Elvira, Irfan. Oke, bertanya. Karena jelas tadi kita kan ada maksudnya dapat masalah dari pemerintah kan. Jadi sampah upahnya ini harusnya menjadi penting ya di paling besar. Tadi kan ada menulis bahwa satu katanya itu kan karena sudah dapat bantuan dari pemerintah kan. Itu ada sendiri atau gimana? Bukankah ini tapi bagus ya dikasih oleh pemerintah? Iya. Oh, iya. Bagus kalau Siapa? Iya. Di sini saya ingin mencoba jawab pertanyaan dari Irfan. Ya, dari Irfan. Kalau misalkan mendapatkan dukungan pemerintah itu jauh lebih bagus karena dari penerapan tenaga surya dengan menggunakan sistem irigasi otomatis itu menggunakan modal atau proses instalasi dengan dana yang cukup besar. Jadi kalau misalkan di sini faktor-faktornya itu kan tadi kan di faktor ekonomi. Ada salah satunya faktor ekonomi. Bentar. Salah. Salah satunya itu kan tadi ada faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Nah, faktor ekonomi itu ada di efisiensi biaya pengoperasian. Biaya awalnya itu lebih tinggi, tetapi dalam jangka panjangnya itu dia memiliki biaya yang lebih hemat daripada biaya sebenarnya menggunakan bahan bakar fosil. Jadi kalau misalkan mendapatkan bantuan pemerintah dan bekerja sama dengan sektor swasta itu kayak lebih efisien. Ya bakal lebih efisien karena biaya modalnya itu cukup besar. Dan para petani sendiri juga salah satu kendalanya itu kan para petani itu di modal ya, karena biaya instalasinya itu kan besar. Jadi kalau misalkan mendapatkan bantuan dari sektor swasta itu juga penting. Ya. Gimana ya bahasa? Rizky. Tadi pertanyaannya kamu kan nggak mungkin kan kalau nanti tenaga surya itu kan ditaruh di tengah-tengah sawah. Jadi ada kemungkinan nanti tenaga surya itu sendiri bisa diletakkan di sekitaran sawah di pinggirnya atau nanti ada lahan tersendiri untuk panel suryanya itu. Apa mau membantah? Silahkan. Aku pengen tanya sedikit. Apa? Itu nanti alat mengganti
sudah satu paket sama diesel untuk membantu irigasi, apa cuma panelnya saja? Oh, kalau misalkan sistemnya itu kita menggabungkan dua ide dari penerapan tenaga surya sendiri dan menggunakan sistem irigasi otomatis. Jadi kita menggabungkan dua ide tersebut. Kan tadi itu contohnya di Magelang itu Magelang kan ya? Iya, Magelang. Di Magelang itu kan pembangkit listrik tenaga surya di desa Sugihmas, Kabupaten Magelang. Di sini cuma menerapkan tenaga surya. Nah, kita ini membuat ide dengan menerapkan tenaga surya dengan menggunakan sistem irigasi otomatis. Terima kasih. Sama. Nah, jadi itu yang Pertanyaan Rizky udah selesai. udah. Oh, nggak jelas kamu. Udah. Iya ya udah. Udah. Ya, tadi mana tadi? Oh ya. Kok saya ingin menjawab pertanyaan dari Radit tentang bagaimana sistem irigasi kalau pas musim hujan. Iya. Ya. Nah, sistem alat irigasi atau dari awal harus dikendalikan oleh orang, oleh ada penjaganya gitu. kalau untuk sistemnya itu harus dikendalikan juga oleh petani. Jadi petaninya itu harus memantau bagaimana kondisi sawah. Tapi dari sistem tersebut juga dapat mendeteksi tentang misalkan tanah ini tuh sebenarnya kekurangan atau kelebihan air gitu. Ya kan mendeteksi juga. Tetapi petani juga tetap harus memantau pertumbuhan. Apakah menjawab? Mungkin dari saranku kalau nanti kayak bikin kolaborasi dengan diesel itu kamu kasih kamu ya panel surya itu. Nah, terus baru kamu edarkan ke sisa-sisa sebagai proyek. Nah, sekarang itu gitu. Soalnya kalau cuma panel surya saja, mungkin orang yang kurang. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Untuk Pak Heri, silakan jika ingin memberi saran. Ya. Ini yang bersama dengan Bapak tadi, saya belum konkret proyek Anda ya. Di sini yang kalau saya baca dari tujuannya itu baru identifikasi. Nah, yang Anda buat apa? Ya, penerapannya yang dibuat yang tadi penerapan tenaga suryanya. Nah, ya bentuknya apa gitu ya. Nah, ini kan belum kelihatan di sini ya. Nah, jadi apakah Anda membuat ide bagaimana itu ya. Jadi proyek itu memang harus ada konkretnya ya. Baik itu berupa gagasan maupun sudah dilaksanakan. Nah, kalau saya lihat dari tujuan baru identifikasi ini semuanya baru kajian teratur ya toh. Nah, tapi bentuk proyeknya belum kelihatan. Nah, misalnya kalau Anda nggak sampai membuat berarti ya membuat gagasan saja, irigasi otomatis dengan menggunakan energi sosial sel ya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti sampai membuat sketsanya gitu ya. Bentuknya bagaimana diagramnya dia, ini ada solar selnya, kemudian mungkin ada alatnya untuk mengubah kemudian seperti api atau perlu ya, sistem yang lain itu kan harus ada bentuknya ya. Tadi kan sampai di situ kalau gagasan ya, jika nanti kalau dilaksanakan ya. Kalau tadi belum kelihatan karena di tujuan saya baca baru identifikasi dan seterusnya ya, belum kelihatan apa yang dibuat ya. Kalau itu aja konkretnya. Namanya proyek beda kayak ilmiah sekitar selalu ada proyek beda ya. Walaupun studi literatur tapi harus ada apa gagasan kita itu harus ada. Itu ya ini sudah.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal kami proyek kami yang berjudul Bank Makanan Raw Food Bank. Nah, sebelum melakukan presentasi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radit Adrianto. Nama saya Mawadatur Rahmania. Nama saya Yoratika Diastari. Yuk. Nah, yang pertama, apa sih bank makanan itu? Bank makanan adalah proyek untuk menyimpan sisa makanan dari pabrik, toko, restoran, dan tempat lainnya yang masih dapat digunakan dan didistribusikan ke orang-orang yang membutuhkannya. Bank makanan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi sampah makanan dan mengurangi limbah makanan dari pembuangan makanan yang tidak dikonsumsi. Bank makanan juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi keluarganya. Jadi sisa-sisa makanan itu tidak dibuang secara sembarangan, melainkan tuh kayak dikumpulkan dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi itu tidak mubazir. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hubungan bank makanan dengan sains, yaitu bank makanan dalam mengumpulkan makanan itu melibatkan berbagai macam proses ilmiah, terutama untuk biologi, kimia, dan fisika. Jadi dalam bank makanan ini akan lebih diperhatikan bagaimana kandungan makanan yang terkumpul. Makanan yang sudah terkumpul nanti akan melalui berbagai proses karena tiap makanan ini memiliki ketahanan yang berbeda-beda. Makanan memiliki aneka jenis, jadi di dalam bank makanan akan memberikan keamanan kepada makanan agar layak untuk dikonsumsi. Bank makanan akan diberikan sebuah teknologi supaya bisa melakukan tahapan pendinginan, pembekuan, atau pengemasan kedap udara agar bisa tidak ada mikroba sehingga memperlambat pembusukan dan bisa tahan lama. Yang pertama, teknologi dan keamanan pangan. Yang kedua, nutrisi dan kesehatan. Yang ketiga, ilmu lingkungan dan pengelolaan. Yang keempat, manajemen rantai pasokan dan logistik. Yang kelima, sosial dan ilmu perilaku. Yang selanjutnya, tujuan utama dari bank makanan itu yaitu yang pertama, mengurangi kerawanan pangan. Nah, jadi bank makanan ini menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi semua orang, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan atau menghadapi kesulitan ekonomi. Yang kedua, mengurangi sampah makanan. Dengan mendistribusikan makanan yang seharusnya terbuang ke toko, restoran, dan rumah, bank makanan membantu mengurangi jumlah makanan yang dikirim ke tempat pembuangan sampah. Hal ini tidak hanya membantu orang yang membutuhkan saja, tetapi juga untuk melindungi lingkungan dari limbah yang berlebih. Yang ketiga, peningkatan kesehatan masyarakat. Bank makanan ini tidak sekedar menyediakan makanan, namun mereka berupaya menyediakan makanan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan kesehatan penerimanya. Yang keempat, mendukung kelestarian lingkungan. Bank makanan mengurangi limbah makanan, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari tempat pembuangan sampah. Bank makanan ini juga membantu melindungi lingkungan dengan menyelamatkan dan mendistribusikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran nasional. Bank makanan sering mengadakan program edukasi tentang gizi, penyiapan makanan sehat, dan kesadaran akan pentingnya sumbangan makanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan meningkatkan partisipasi dalam pencegahan sampah makanan.
Yang terakhir yaitu membangun solidaritas dan dukungan sosial. Bank Makanan memupuk solidaritas dengan melibatkan masyarakat dalam donasi dan kerja sukarela. Hal ini tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, namun juga memperkuat rasa memiliki dan dukungan dalam masyarakat. Dengan mencapai tujuan ini, Bank Makanan berperan dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sehat, dan ramah lingkungan. Manfaat Bank Makanan. Bank Makanan memiliki manfaat sebagai jembatan antara surplus makanan dengan orang yang membutuhkan. Bank Makanan juga memiliki peran penting sebagai redistribusi makanan bagi yang memerlukan, karena masih rendahnya partisipasi dunia industri dalam mengejar target nomor poin 1 dan poin 2. Berdasarkan hasil riset, program Bank Makanan ini perlu diperbanyak dan diduplikat agar perhatian perusahaan terhadap SDGs poin 1 dan 2 semakin lebih baik. Bank Makanan tidak hanya merupakan sebuah bisnis, tetapi juga sebuah kegiatan sosial. Selain itu, Bank Makanan juga mampu menjadi solusi terhadap masalah kerawanan pangan. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat terhadap makanan sisa yang berlebih, serta membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan makanan yang layak. Baik, selanjutnya adalah sejarah Bank Makanan, di mana Bank Makanan ini pertama kali dibangun di Amerika Serikat pada tahun sekitar 1970-an. Nah, pada saat 1979 di Amerika, Bank Makanan ini disebut Amerika Second Harvest, di mana bank ini menyalurkan makanan ke masyarakat. Nah, pada saat itu terdapat 200 bank makanan yang tersebar di penjuru negeri. Nah, Bank Makanan ini dikenal di Indonesia pada tahun 2015 yang bekerja sama dengan FOI, Food Bank of Indonesia. Nah, Food Bank of Indonesia ini beroperasi pada 2017. Salah satu bank makanan yang beroperasi di Indonesia berada di Bandung, di mana bank makanan ini lebih terfokuskan ke surplus makanan untuk mengurangi limbah makanan. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah metodologi dari Bank Makanan. Nah, Bank Makanan ini merupakan lembaga yang mengumpulkan makanan, menerima makanan, lalu didistribusikan ke masyarakat prasejahtera. Nah, dampak positif terus sama dampak negatif. Prasejahtera. Nah, metodologi yang kami gunakan adalah yang pertama adalah pengumpulan makanan, di mana Bank Makanan ini perlu pengumpulan makanan dari suatu pihak, baik itu organisasi atau individu, lalu dikumpulkan ke lembaga ini supaya bisa disalurkan kepada masyarakat prasejahtera. Selanjutnya adalah penyimpanan dan pengelolaan makanan. Nah, penyimpanan pengelolaan makanan ini sangat penting karena untuk menjaga kestabilan dan nutrisi ataupun manfaat makanan ketika dikonsumsi masyarakat. Nah, penyimpanan ini ada dua, yaitu penyimpanan dingin dan penyimpanan kering. Nah, penyimpanan dingin ini biasanya digunakan untuk makanan seperti makanan basah kayak ayam, daging, ataupun susu. Nah, selanjutnya penyimpanan kering. Penyimpanan kering ini digunakan untuk makanan yang lebih awet. Bisa dikatakan lebih awet. Contohnya kayak makanan kaleng, nasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pendistribusian makanan. Pendistribusian makanan ini kita bisa melakukan dengan cara yang pertama, yaitu secara individu yang langsung diberikan kepada masyarakat. Yang kedua dengan cara dikirim ke suatu organisasi, dan organisasi tersebut mohon perhatiannya ya. Organisasi tersebut mengirim ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Selanjutnya adalah program distribusi darurat, di mana Bank Makanan ini juga bisa mengirimkan makanan kepada, seperti halnya ke suatu kayak terjadi bencana di suatu tempat, jadi Bank Makanan bisa menyalurkan ke tempat tersebut.
Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Yang pertama kita akan melakukan pengawasan berkualitas, yaitu menjaga makanan agar tetap steril dan layak dikonsumsi sampai ke masyarakat. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengecekan berapa makanan yang sudah dikeluarkan dan berapa masyarakat yang sudah menerimanya. Yang ketiga yaitu kita akan mengevaluasi seberapa pengaruhnya sih bank makanan ini untuk mengurangi kelaparan di masyarakat, terutama di tempat terpencil. Selanjutnya adalah pendanaan dan keberlanjutan. Nah, bank makanan ini karena suatu lembaga dia memerlukan dana supaya tetap berfungsi dalam waktu yang cukup lama. Jadi bank makanan ini akan melakukan mengadakan acara penggalangan dana untuk mendukung operasional bank makanan tersebut. Selanjutnya adalah pendidikan dan penyuluhan. Nah, bank makanan ini juga penting untuk diberitahukan kepada kayak mahasiswa atau siswa apa sih bank makanan dan fungsinya. Selanjutnya kita akan melakukan seperti contohnya itu kayak seminar supaya masyarakat bisa mengetahui apa sih bank makanan itu dan tujuannya untuk apa. Dampak positif bank makanan. Dampak positif salah satunya yaitu dampak sosial dari food bank, yaitu membantu masyarakat terhindar dari ketidakamanan makanan. Jadi dari food bank itu makanannya disortir. Program ini dapat membantu mengurangi limbah makanan dari pembuangan sampah, membantu kemampuan bank makanan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan jiwa sosial sekaligus mendukung adanya bank sosial. Dan dengan itu masyarakat akan menunjukkan solidaritas mereka dalam menyalurkan makanan. Selain itu terpenuhi kebutuhan gizi di mana bank makanan menyediakan makanan yang aman untuk dikonsumsi sekaligus memberikan efek baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang berpeluang mendapatkan makanan dari bank makanan akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Akan tetapi dalam mendistribusikan makanan akan ditakar sesuai keperluan, sehingga tidak berlebihan, supaya yang lain bisa mendapatkan nutrisi yang sama. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari bank makanan. Yang pertama, ketergantungan masyarakat yang membuat malas untuk mencari makanan sendiri. Yang kedua, kualitas makanan yang kurang konsisten karena berada di penyimpanan dalam beberapa waktu, dalam artian makanan kemungkinan kurang dari segi nutrisi. Yang ketiga, bank makanan dijadikan alternatif untuk perusahaan menghindari limbah makanan. Dalam artian mereka hanya menyumbangkan kelebihan makanan yang memungkinkan tidak efektif dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu penerima konsumsi dari bank makanan terkadang malu untuk menerimanya karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendirinya. Yang selanjutnya adalah hambatan makanan. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank makanan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang food waste. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena mereka mungkin saja ada di desa terpencil yang kurang internet, jadi mereka itu kurang informasi mengenai bank makanan. Yang selanjutnya adalah minimnya freezer makanan yang dimiliki bank makanan. Nah, ini merupakan salah satu hambatan karena kita bank makanan butuh dana yang lebih supaya bisa mendapatkan freezer dan bisa menyimpan makanan agar tetap steril ataupun nutrisi dan manfaatnya tetap ada. Baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang pengen ditanyakan, boleh disampaikan. Semoga yang bertanya gampang dimudahkanlah rezekinya. Amin loh.
Mungkin bisa mengajukan tangan untuk yang ingin bertanya. Satu-satu ya. 1, 2, 3. Kita hanya membuka Silakan 3 untuk orang aja. 2 orang. Enggak, tanpa batas. Silakan untuk Mbak Rebecca bisa diajukan pertanyaannya. Aku nggak mau jawab. Makanan itu apakah harus memenuhi kriteria tertentu ya? Karena kan katanya tadi makanan sisa gitu. Nah itu yang dimaksud itu apakah sisa dari bahan makanannya atau sisa dari misal kita makan sesuatu? Udah. Ada yang mau jawab nggak? Makanan sisa yang masih produksi kelebihan. Kalau jawab nggak? Gak apa kalau mau jawab. Ngomong semua aja kamu. Loh. Dan kan ada yang namanya standar keamanan pangan ya. Nah apakah bahan makanan itu sudah memenuhi hal tersebut? Tadi kurang banyak. Oke, bisa dijawab langsung ya dengan saya ya. Nah, jadi yang dimaksudkan sisa makanan bukan makanan yang sudah dikonsumsi lalu diletakkan di bank makanan. Nah, itu kurang steril karena terdapat enzim dari orang-orang ya. Yang sangat ya gitulah. Nah, maksudnya itu adalah kelebihan produksi dari suatu pabrik atau restoran yang tidak dimakan atau tidak terjual lalu dikumpulkan ke bank makanan. Karena ada ya, saya pernah baca berita bahwasanya KFC ketika ayam itu tidak terjual, mereka akan membuangnya. Nah, contoh yang seperti itu bisa dikumpulkan ke bank makanan dan kita akan melakukan penyortiran makanan mana yang layak dan mana yang tidak untuk keamanan masyarakat supaya bisa dikonsumsi. Apakah sudah terjawab? Jika ada sanggahan bisa. Sabar. Dari tadi, apakah makanan yang didistribusikan itu sudah memenuhi standar keamanan pangan? Kalau itu kita akan sebaik mungkin kita akan melakukan penyortiran, pemilihan makanan yang baik dan yang tidak baik atau yang mendekati kadaluarsa itu tidak akan kami kumpulkan supaya bisa dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama, bukan lama ya, soalnya ini kan sisa ya. Bukan sisa makanan yang sudah dimakan. Hah? Apa sih? Apakah sudah terjawab Mbak Rebecca? Ya, jadi saran dari saya tadi di PPT saya tidak menimbulkan kesalahpahaman ini tidak diganti kelebihan produksi atau gimana? Oke, makasih untuk sarannya. Pertanyaan lain? Buset. Tadi kan Mas Rizky ya. Ayo Mas Rizky. Ungkapkan pertanyaan Anda. Ditampung sih aja. Jawab. Ditampung sih aja. Umumnya itu makanan itu tidak mau memberikan makanan sisa itu karena yang tidak itu karena nanti akan muncul pemikiran orang-orang seperti buat apa membeli di situ nanti juga dikasih kalau tidak tahu kan. Pemikiran orang-orang seperti itu malahan bisa membuat penurunan daya beli atau bahkan tokonya itu bisa bangkrut karena tidak laku. Jadi menurut Anda itu bagaimana mengatasi hal itu? Ayo Kak, jawab. Ditampung sih. Ditampung. Oke, untuk pertanyaan Mas Diki, kami tampung dulu ya. Biasa, perempuan lebih benar. Aul. Iya Mbak Aulia. Bagaimana makanan Udah dijawab, ditulis enggak tadi? Yang di sini. lokal untuk mendukung misi mereka? Apa? Bagaimana makanan dapat bekerjasama dengan bisnis lokal untuk mendukung misi mereka? ChatGPT ya. Bagaimana bank makanan? Bank makanan untuk mendukung, untuk mau bekerja sama ya. Bukan. Kayaknya kebalik pertanyaannya. Supaya bisa Bank makanan biasanya kan yang mengajukan kerjasama. Mau bekerja sama dengan restoran atau pabrik ya. Yes. GPT itu. Coba Terus
Udah. Pertanyaan yang lain atau saran? Ya, Mbak siapa ya? Restoran. April. Main. Restoran atau yang lain. Kan tadi sempat ngasih contoh yang katanya KFC kalau kelebihan KFC itu dibuang. Baru pesanin ya. Iya kan? Salah ngomong. Kalau emang SOP-nya dari perusahaan tersebut emang harus dibuang untuk menjaga kualitas standar buat mereka itu gimana? Gimana? Apa tadi? Kan kamu mau menceritakan KFC dibuang. Iya. Terus itu berusaha, memang dari perusahaannya disuruh kayak gitu biar bisa menjaga standar produk mereka. Oh gitu. Gimana caranya? Yuk. Ya kan? Tergantung perusahaan. Iya, kita melakukan bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang mau terus perusahaan. Iya, enggak saya. Mungkin pertanyaan atau saran dari sekarang apa? Cepat apa? Boleh cara kalian memastikan produk kalian itu bisa sampai ke tangan lain. Gimana? Gimana cara kalian untuk memastikan proyek kalian ini bisa sampai atau terlaksana? Ini hanya gagasan, bukan nggak akan terlaksana. Gagasan kan masih. Ide. Enggak ada. Kan tapi harus ada rencana. Oh. Jangan tanya sekarang lah. Bagaimana? Gimana sih? Memastikan. Baik, sambil menunggu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia Mayang Sari. Kalian memastikan produk kalian sampai kepada. Tadi kan pertanyaan kan bagaimana bank makanan mau bekerja sama dengan restoran ya? Tepat sasaran. Nah, yang pertama kita melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama kita pendekatan awal. Secara dapat menghubungi restoran atau perusahaan secara langsung, baik melalui email, telepon, atau pertemuan tatap muka. Nah, yang kedua kita menawarkan program kerjasama, seperti donasi makanan yang berlebih, sponsor atau dana, kampanye kesadaran. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur. Bank makanan ini biasanya menyediakan sistem logistik seperti pengangkutan makanan, penyimpanan, dan pengelolaan kualitas. Jadi hal ini itu untuk mempermudah restoran berkontribusi tanpa perlu khawatir dengan teknis distribusi. Dan yang keempat, jaminan keamanan. Jadi bank makanan ini itu harus menjelaskan bahwa mereka mematuhi standar keamanan dari makanan tersebut dan hukum yang berlaku. Apakah sudah bisa diterima? Terima kasih banyak Mbak Yolanda. Terus yang mana lagi? Sama-sama. Yang mana lagi? Siapa tadi yang? Oh, Rizky. Rizky apa pertanyaannya? Duh, Rizky apa sih? Pertanyaan apa dah? Bisa diulangi. Diulangi ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai ide mengenai bank makanannya itu kan. Umumnya itu toko makanan itu tidak mau memberikan makanan sisanya yang tidak laku itu karena akan muncul pemikiran orang-orang seperti buat apa membeli makanan di situ, nanti kalau tidak laku juga bakal dikasih gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal itu? Nanti kan bank makanan itu malahan bisa memberikan dampak buruk bagi tokonya karena penurunan daya belinya itu. Nah, itu kayak kasus di Inggris ya. Nah, di Inggris tuh orang-orang menganggap bank makanan ini bukan solusi. Mereka menganggap bahwa bank makanan ini akan membuat seseorang memikirkan apa ya, kayak menormalisasi sebuah kelaparan, dan itu pun akan apa ya, menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan. Dan satu lagi ada di Kanada, di mana Kanada itu bank makanannya kan terdapat sebuah bank makanan, di mana
masyarakatnya juga berpikir dengan adanya bank makanan akan timbul pemikiran bahwasanya pemerintah gagal dalam kebijakan sosial. Nah, jadi solusi kita apa ya? Supaya menghilangkan apa itu? Menghilangkan pemikiran yang jelek, pemikirannya seperti itu. Nah, pemikiran yang apa ya dikatakan dangkal ya. Nah, kita akan memberikan seperti tadi yang kayak seminar supaya orang tahu sih tujuan dari bank makanan ini apa, fungsinya apa, terus apa ya. Dan mereka tahu itu kalau bank makanan dikhususkan untuk masyarakat prasejahtera. Prasejahtera. Nah, mungkin itu dari saya. Apakah ada sanggahan? Pasti ada ya. Ayo, apa? Tak cegat weh. Jadi kalau ada seminar seperti itu harusnya artinya kan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, jadi bagaimana efektifnya gitu? Kita mencari sponsor yang sebanyak-banyaknya bisa mendapatkan uang yang banyak. Kembali ke metodologi yang awal, kita akan mengadakan penggalangan dana untuk bank makanan supaya bisa tahan lama. Apakah sudah terjawab? Jika tidak ada, Kok tahan lama sedih? ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ayo. Terus apa lagi? Zidan. Oh, itu tuh siapa lah? Oh iya, April ya. apa tadi? KFC. KFC. Pertanyaannya kan, oh iya. KFC. Nah, bisa diulangi pertanyaan yang tadi. Tadi kan kamu kan yang contohnya yang kayak di KFC kalau kelebihan produksi buang. Ya. Nah, kalau emang SOP mereka kayak itu gimana? Soalnya rata-rata restoran yang udah lama SOP-nya tuh kalau nggak habis pasti dibuang. Nah, itu apa ya? Kita itu bukan hanya bekerja sama dengan KFC, kita akan mencari sebuah apa ya? Bukan ke situ. Oh iya ya. Apa ya? Ya kita harus kita harus menyadarkan Apa ya? Iya, iya. Mengajak kerjasama supaya mengurangi limbah makanan. Nah, kalau banyak, ayo kamu kayaknya dulu. Apa ya? Kayak kata-kata yang gimana? Nanti aku tambahin. Kalau ada. Jadi gini, kita tuh mengajak kerjasama kepada restoran ternama untuk supaya kalau ada makanan yang sisa itu tidak langsung dibuang, tapi disalurkan ke bank makanan. Soalnya kalau di situ dibuang jadi akan menimbulkan limbah makanan gitu, dan akan pengaruh juga sama restorannya kalau banyak limbah makanan di sekitar restoran. Jadi, ayo gak apa-apa. izin menjawab pertanyaan dari Mbak April. Jadi kan kita kan mengajak kerjasama ke perusahaan tersebut. Nanti kita itu kayak apa ya jadinya? Kayak mengajak supaya sisa-sisa makanan dari itu tuh nggak langsung dibuang, biar nggak mubazir, dan makanan tersebut disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Bank makanan. Jadi di sekitar situ kalau kita makanan yang dibuang begitu saja kan kayak menjadi limbah di sekitar pabrik tersebut. Nah gitu untuk menguranginya itu ya gitu caranya. Dan kalau menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, izin menambahkan ya. Nah, kalau makanan itu dibuang, itu akan menyebabkan limbah makanan dan itu akan memberi dampak ke restoran juga. Kalau banyak makanan sampah makanan akan menimbulkan bau yang tidak sedap ke konsumennya. Apakah sudah terjawab? Ayo ketawa. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Mas Zidan Aulia dari Aulia. Bagaimana kami memastikan produk kalian sampai pada mereka yang membutuhkannya? Betul loh? Iya betul. Nah,
Kembali lagi ke metodologi, balik metodologi. Pada poin monitoring dan evaluasi. Nah, kita akan ketika melaksanakan pendistribusian, kita akan melakukan pengecekan apakah makanan sudah sampai, dan berapa makanan yang sudah dikeluarkan ke masyarakat dan berapa banyak orang yang sudah menerimanya. Setelah itu kita akan melakukan pengumpulan data tentang yang tadi, berapa banyak makanan yang sudah dikeluarkan, apakah sudah terjawab atau ada sanggahan. Jika ada sanggahan boleh disampaikan. Timbang tak cegat loh. Apa-apa. Timbang tak cegat loh. Kayak itu masalah tepat sasaran itu hanya untuk makanan yang bisa tapi termasuk itu kayak target kayak orang-orang yang kurang mampu itu Hah? Oh, gimana? Kamu banterin loh. Kalau bercanda banter. Apakah emang target mereka, maksudnya orang-orang yang kurang mampu itu udah mencakup semuanya gitu dalam satu kawasan? Tidak cuma makanan yang udah satu. Ada, ini belum nangkep. Nah, itu. Izin menjawab pertanyaan dari Budan. Kan ini pertanyaannya, apakah makanan tersebut sudah tersampaikan ke mereka yang salah itu? Iya. Jadi kan kita kan memang target programnya kan untuk orang yang kurang mampu. Nah itu tergantung makanan yang sisanya. Kapasitas kan belum tentu kapasitas makanan sisanya itu banyak dan mencukupi. Dan cukup untuk orang yang kurang mampu. Bisa kan kita memberikan bantuan itu enggak, kita memberikan bantuan seikhlasnya. Nah, yang tanya itu kalian cari datanya gimana? Data. Iya. Oh, mungkin bisa ke itu ke observasi. Iya. Observasi ke tempat-tempat yang tidak layak ya, seperti yang di jalan-jalan gitu. Terpencil. Penduduk terpencil atau yang kayak erupsi gitu nggak sih? Kayak Itu beda lagi, distribusi darurat itu. Bencana. kurang mampu. Ada sanggan nggak? Ya, bisa ditambahkan. Iya. Makasih ya atas sarannya. Makasih ya. Baik, apa ada itu dari Bapak? Iya. Mungkin dari Pak Heri ada tambahan atau saran? Kalau saya baca itu di masalah dan tujuan itu jelas. Anda justru menguraikan tujuan dari makanan. Tapi tujuanmu sendiri apa gitu ya? Jadi yang disebut masalah dan tujuan itu adalah masalah yang kamu rumuskan dalam buat latar belakang, dan tujuan itu menyelesaikan masalah. Kelihatan. Apa kira-kira masalah dan tujuan yang akan kamu selesaikan? Masalah itu kan apa? Kayak mengurangi apa? Tujuan dari Kelaparan. Nah, tujuan kita untuk mengurangi kelaparan. Produksi makanan. Iya sih. Tapi kan tujuan Justru yang kamu uraikan tujuan dari makanan, yaitu kali itu sudah ada di literatur. yang dia tanya itu tujuan dari proyek kita itu loh. Oh, tujuan dari proyek kita. Kita tuh membuat apa? Ya karya kita. Oh, tujuan kita belum ada. Duh, kok gini sih? Belum ya. Iya. Ya nanti pikirkan lagi ya. Oh, iya. Jadi harus setelah menulis latar belakang itu kamu bisa merumuskan masalah apa yang mau saya selesaikan. Belum sedih. Nah, tujuan itu adalah menyelesaikan masalah itu. Nanti di dalam metode langkah-langkahnya adalah sesuai dengan tujuan yang kita tulis, gitu ya. Apakah nanti mampu betul-betul kamu membuat bank makanan atau hanya sebatas ide, itu nanti muncul ya di sana. Jadi kalau hanya sebatas ide ya jika tujuannya membuat gagasan ya
Tapi kalau sampai membuat yang sampai mewujudkan itu ada juga ya, nah, proyek ada sampai mana ya, sebatas gagasan atau sudah sampai pada implementasi gitu ya. Jadi kalau saya kata itu belum kelihatan ya, misalnya ya. Nanti membuat menjadikan PR dari fisika. Itu tadi. Berarti rumusan. Yang pokok itu ya. Tapi itu berkait antara masalah tujuan dan metodologinya. Maka kalau setelah diuraikan bentuknya nanti harus berkaitan juga dengan kesimpulan. Ya. Ah iya. Rumusan masalah belum ada. Ya kalau sekarang belum ada ide, ya nanti diskusikan kembali. Ya. Baik Pak. Iya. Baik. Baik Pak, terima kasih. Tutup. Saya kira Semoga Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat kepada kalian semua. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami yaitu Kartu Matematika Perhitungan Dasar. Sebelum mempresentasikan proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Naila Hairunisa. Saya Mira Syoma. Saya Irfan Maulana. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kami mengambil tema ini, kartu pembelajaran matematika. Di sini menurut yang saya temukan itu sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak bisa menghitung, entah dari SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai sekarang. Mereka menganggap seakan-akan matematika itu hal yang sangat sulit dan menakutkan. Ya mungkin bukan dari saya sendiri, mungkin teman-teman juga merasa begitu di tempat sekitarnya. Jadi saya di sini ingin mencoba untuk memberikan solusinya, yaitu mungkin jika saya memberikan solusi bagi yang udah SMA atau sudah kuliah, itu mungkin agak sulit, soalnya udah merasa di dalam jiwa mereka bahwa matematika itu hal yang sulit sehingga susah untuk dirubah. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk memulainya dari yang sejak dini, mungkin dari SD atau PAUD, yaitu menggunakan kartu matematika ini, yang dimana ini adalah seperti permainan kartu biasanya, namun menggunakan matematika. Bisa lanjut. Nah, konsep dan tujuan ini yaitu untuk memberikan ide untuk membuat kartu untuk alat bantu belajar interaktif yang dirancang untuk membantu siswa yang belum memahami konsep perhitungan. Jadi kartu ini digunakan di sekolah, mungkin bisa digunakan kepada anak SD kelas 1, 2, atau 3, sehingga mereka tidak merasa bosan untuk mengenali matematika. Karena jika mereka sudah bosan dan takut awal dengan matematika, maka mereka akan menjadi sulit untuk mempelajarinya. Lanjut. Juga ini bermanfaat juga bagi guru, sehingga mereka tidak bingung untuk menarik perhatian murid-muridnya tentang mempelajari tentang matematika. Dan juga bagi orang tua bisa memfasilitasi pendidikan anaknya, sehingga tidak terlalu bergantung kepada bermain HP. Soalnya banyak sekali sekarang anak yang masih kecil tapi sudah bermain HP. Jadi mungkin ini bisa menjadi alternatif. Lanjut, Mbak. Apa sih? Harap tenang. Juga bagi masyarakat mungkin meningkat kualitas pendidikan, mendukung pendidikan yang merata, peningkatan sumber daya manusia. Dimana kan jika misalkan ada orang tua A itu punya anak yang pintar matematika gitu, sehingga anaknya itu bisa menjadi juara olimpiade atau gimana gitu. Nanti di masyarakat pasti ibunya itu cerita, anakku loh juara ini. Jadi nantinya pasti masyarakat banyak yang iri, sehingga mereka mendorong anaknya untuk bisa belajar, sehingga membuat mereka akan sangat pentingnya matematika itu.
Oke, saya lanjutkan untuk kelebihannya, yaitu yang pertama meningkatkan minat belajar, yang kedua pendekatan belajar yang interaktif, yang ketiga biaya produksi rendah, kemudian mudah digunakan oleh guru dan orang tua, serta dapat digunakan secara individu, berpasangan atau berkelompok. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama terbatas pada konsep dasar matematika, yang kedua tidak menggantikan kurikulum, yang keempat resmi karena hanya melengkapi sebagai alat bantu pembelajaran, dan yang terakhir adalah siswa sekolah dasar, guru, kemudian orang tua siswa, serta komunitas dan organisasi pendidikan. Proyek Kartu Matematika ini mendukung tujuan keempat dari SDGs, yaitu pendidikan berkualitas. Dengan adanya Kartu Matematika Dasar ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di bidang matematika. Serta dengan adanya alat bantu pembelajaran ini, proyek ini anak. Kemampuan memahami perhitungan dasar matematika sangatlah penting karena satu, pemahaman perhitungan dasar matematika sangat penting untuk memahami konsep sains seperti pengukuran, kecepatan energi, dan hukum-hukum fisika. Kedua, dengan kartu ini, siswa mulai mengembangkan pola fikir yang logis dan terstruktur, yang mana merupakan dasar metode ilmiah dalam sains. Lalu yang terakhir adalah kartu ini memperkuat keterampilan dalam memecahkan masalah yang juga relevan dalam eksperimen sains. Apakah ada pertanyaan? Sebenarnya tidak ada. Oke, Aul. Bagaimana kartu Ya, seperti kartu poker biasanya, cuma itu angkanya angka matematika. Oh, iya. Ini merupakan kartu matematika dasarnya. Apakah ada tambahan? Mungkin misalkan mungkin itu diperjual juga. Kalau mau beli tak beri dong. Kemudian hanya sekali biasanya, tapi mungkin ya kan berikan nanti. So cara memainkannya itu gimana? Jadi mungkin itu seperti terdapat 20 kartu gitu kan, misalkan dari angka 1 sampai 20. Cuma intinya kayak ada yang isinya itu berarti 40 karena ada 2 gitu. Yang 40 ada 2. Itu nantinya kan ada yang bagian sama pemenang gitu kan. Jadi ada 2 orang kan sama kami dulu. Jangan aku ngasih 1, 2 sama plus sama 4 gitu kan, kasih langsung kamu kayak baru lagi gitu lagi. Kayak ya kan nggak ada produknya mas. Kayak 1 ditambah 2, terus kan ada kartunya, kita pakai kartu ini. Kayak main ini Kami. Saya Pak Papa. Jadi kayak misal ada guru kan, guru itu
ngasih kartunya, misal angka 2 sama angka 3 gitu. Tapi di tengah angka 2 dan 3 nya ada tanda plus. Jadi 2 tambah 3 sama dengan berapa, nanti muridnya yang jawab ngasih kartu. Atau mungkin nanti gurunya cuma ngasih sama dengan 9 gitu. Jadi nanti muridnya Ya, sendiri yang terserah muridnya mau ngasih mau- plus atau kurang atau kali. Jadi itu cuma kayak tebak-tebakan gitu ya, Iya. bukan kayak Iya. permainan seperti remi atau gimana? Ya bukan. Ini melahirkan matematika. Ya, matematika dasar. Bukan gini. Anak-anak SD. SD. Gak mungkin SMA. Kuliah. Aku menikah. Oke, ada pertanyaan lainnya? Mungkin jika tidak ada, nah jadi bisa menambahkan. Ya. Di sini di tujuannya belum kelihatan. Proyeknya apa? Sebuah kartu. Desain atau ya kan? Itu belum. Ini kelihatan baru tujuan secara umum, meningkatkan pemahaman, meningkatkan minat, gitu kan ya? Iya. Nah, tapi tujuan proyek belum sampai pada tadi praktek cara bermainnya, atau sampai berhenti pada menghasilkan kartunya saja. Nah, itu baru dituliskan gitu ya. Kelihatan nanti final project Anda sampai di mana. Ya. Kalau misalkan cuma membuat konsep kartunya aja gimana? Ya nanti konsep kartunya kan berarti Anda tetap harus membuat manual menggunakannya walaupun tidak sampai dipraktekkan kan ya. Oh. Ya bisa ada kan kalau kita membuat produk itu bisa ada manualnya ya, cara menggunakannya ya. Tapi bisa juga setelah dibuat kan dicoba. Nah nanti dari dicoba itu disempurnakan gitu ya, ada kekurangan apa itu namanya tahap-tahapan pengembangan. Kalau hanya sampai pada membuat tanpa dicoba berarti Anda berarti pada prototype ya. Jadi membuat prototype itu sebenarnya belum berhenti ya kalau mau membuat produk yang bagus. Setelah prototype sudah sampai pada petunjuk-petunjuknya ada ya. Setelah itu diuji coba kalau mau sampai sempurna ya. Diuji coba nanti akan ketahuan atau kekurangannya apa dan sebagainya. Terus baru direvisi lagi ya, diperbaiki. Nah, itu. Tapi Anda boleh juga berhenti pada sampai mendesain prototype ya. Nanti itu next berikutnya bisa juga dilaksanakan kalau Anda mau proyek yang berlanjutan gitu ya tentang apa ya. Ya pada proyek pertama mungkin berhenti sampai membuat prototype-nya misalkan gitu ya. Itu nanti harus eksplisit dituliskan biar penilaiannya jelas gitu ya. Ini sebenarnya proyeknya sudah selesai karena memang difiniskan sampai di situ gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya Permana Aman Jurusadi. Karena kalau maju saya cukup sadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran interaktif berbasis game visual audio video. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Aprilia Intia Rahman, saya Naomi Marelda, dan satu lagi yang berhalangan hadir yaitu Muhammad Dafa Maulana. Jadi yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang dari konsep kita yaitu pendidikan berkualitas merupakan fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Studi-studi telah menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan yang baik cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tingkat pengangguran yang lebih rendah dan indeks pembangunan manusia yang lebih baik. Salah satu bidang pembelajaran yang tidak digemari oleh pelajar adalah matematika. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi belajar dan prestasi siswa dalam mata pelajaran tersebut. Untuk mengatasi permasalahan itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran matematika yang dapat membuat siswa lebih tertarik dan aktif dalam belajar.
Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penggunaan game berbasis visual, audio, dan video dalam pembelajaran matematika terhadap peningkatan pemahaman konsep matematika pada siswa. Yang kedua yaitu apakah pembelajaran interaktif berbasis game visual, audio, video dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang kompleks. Yang ketiga yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi inovasi pembelajaran berbasis game visual, audio, video di kelas matematika. Dan yang terakhir yaitu bagaimana efektivitas inovasi pembelajaran berbasis game visual, audio, video dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa. Tujuannya yaitu menganalisis pengaruh penggunaan game berbasis visual, audio, dan video dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa, mengetahui efektivitas pembelajaran interaktif berbasis game dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional dalam pembelajaran matematika, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi pembelajaran berbasis game dalam kelas matematika, mengembangkan model pembelajaran interaktif berbasis game yang sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran konsep-konsep matematika di sekolah. Nah, selanjutnya adalah manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman konsep matematika. Di sini penggunaan game interaktif berbasis visual, audio, dan video membantu siswa memahami konsep-konsep matematika secara lebih mudah dan mendalam, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Yang kedua yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar. Pembelajaran berbasis game yang interaktif dan menarik dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran matematika yang sering dianggap sulit. Yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis teknologi, dapat mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi, sehingga menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif. Pembelajaran berbasis game memungkinkan interaksi yang lebih tinggi antara siswa dan materi pembelajaran, serta antara siswa dan guru, sehingga proses belajar menjadi lebih partisipatif. Ya itu. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan digital pada siswa. Penggunaan media berbasis teknologi seperti game visual, audio, video dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk menghadapi perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kesenjangan pembelajaran konvensional. Dengan metode inovatif ini, pembelajaran matematika dapat diakses dengan cara yang lebih bervariasi, membantu siswa yang mungkin kurang tertarik atau kesulitan dalam memahami matematika melalui metode konvensional. Hubungannya dengan SDGs yaitu merupakan tujuan keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Dengan menekankan pentingnya memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan berkualitas terhadap pendidikan serta meningkatkan relevansi pendidikan. Mengapa inovasi ini penting dalam konteks SDGs? Yaitu yang pertama meningkatkan relevansi pendidikan, yang kedua mengembangkan keterampilan abad 21, yang ketiga membuat pembelajaran lebih menyenangkan, yang keempat meningkatkan keterlibatan siswa, kelima memperkuat pemahaman konsep, yang terakhir memberikan umpan balik yang instan. Nah, proyek kita yaitu Math Match, yaitu game inovasi. Jadi ini adalah sebuah jenis permainan interaktif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berhitung dan pemahaman konsep matematika siswa secara kompetitif. Konsep dasarnya adalah siswa akan berhadapan satu sama lain, bisa dengan teman sekelas atau dengan komputer, untuk menjawab soal-soal matematika dalam waktu yang ditentukan. Konsepnya yaitu pemilihan tingkat kesulitan sebelum memulai duel. Siswa dapat memilih tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tingkat kesulitan akan mempengaruhi jenis soal yang akan muncul, mulai dari soal dasar hingga soal yang lebih kompleks. Mekanismenya yaitu yang pertama ada pilihan ganda, yaitu siswa memilih jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang diberikan. Yang kedua yaitu isian singkat.
Siswa menuliskan jawaban dalam bentuk angka atau simbol matematika. Yang ketiga yaitu soal esai singkat. Siswa diminta menjelaskan cara menyelesaikan suatu soal secara singkat. Nah, selanjutnya adalah sistematika dari MathMatch ini. Yang pertama yaitu sistem skor. Setiap jawaban yang benar akan menghasilkan poin. Siswa dengan poin tertinggi di akhir permainan dinyatakan sebagai pemenang. Yang kedua yaitu elemen kompetitif. Siswa harus menjawab soal dalam waktu yang terbatas untuk menambah tantangan. Yang kedua yaitu power up. Terdapat fitur power up yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan seperti menggandakan poin atau meminta bantuan teman. Yang ketiga yaitu leaderboard, yaitu adanya papan peringkat untuk memilih posisi siswa dalam kelas atau sekolah. Keunggulan MathMatch ini yaitu meningkatkan motivasi. Elemen kompetisi membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar matematika. Meningkatkan kecepatan berhitung. Dengan adanya batasan waktu, siswa terlatih untuk menjawab soal dengan cepat dan akurat. Memperkuat pemahaman konsep. Melalui berbagai jenis soal, siswa dapat menguji pemahaman mereka terhadap konsep matematika yang telah dipelajari. Yang terakhir yaitu menyenangkan. Elemen permainan membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Tidak ada pertanyaan. Ya, boleh Beka. Aku ada kesempatannya, pertanyaan saya mau bertanya perihal konsep MathMatch sendiri. Nah, tadi kan setelah yang saya dapat itu MathMatch itu kan hanya sekedar latihan soal gitu ya? Iya. Asalnya. Nah, itu apakah kalau misal kita jawabnya salah gitu, itu apakah tidak ada penjelasan materinya gitu? Atau hanya latihan soal saja gitu? Jadi untuk MathMatch sendiri itu nanti jika kan siswa menjawabnya, misalkan siswa menjawab salah, nah di akhir kan ada skor. Nah habis itu ada penjelasan tentang bagaimana ini kenapa bisa salah dan penjelasan yang benar gitu. Sepertinya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau masukan dari teman-teman. Oh iya, silakan. Ini ditanya, apakah soalnya ini untuk tingkatan SD, SMP, SMA atau gimana? Atau mungkin ada yang kuliah mungkin buat mata dari kita baru kepikirannya tuh kayak matematika, basicnya matematika aja. Jadi mungkin yang sasaran kita itu buat anak SD atau anak SMP gitu. Apakah menjawab? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Itu kan maksud yang agama itu kan seperti kuisis ya. Apakah memang inspirasi dari kuisis atau ada inovasi lain yang Anda kembangkan juga? Nah, kalau dari kuisis itu kan gurunya yang membuat pertanyaan. Nah, kalau dari kita ini, kita sudah punya kayak di sistemnya tuh ada pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Jadi kayak benar-benar kayak game gitu. Sudah menjawab? Baik. Andakah pertanyaan lagi? Baik. Mungkin dari Pak Heri. Kalau saya lihat, tujuannya jelas mengembangkan model pembelajaran interaktif ya. Ada tujuan itu, tapi cuma kalau saya kaitkan dengan masalahnya kok nggak nyambung. Masalah terakhir itu bagaimana efektivitas, itu pertanyaan di situ tujuannya mengembangkan gitu ya. Nah, jadi ya pertanyaan disambungkan itu bagaimana gitu ya pertanyaannya ya. Iya. Oke Pak. Bagaimananya berarti arahnya ke pembuatan itu ya. Iya. Bagaimana membuat
permainan yang bagus juga. Terus tadi saya nggak setuju dengan menggunakan istilah pembelajaran konvensional. Apa istilahnya Anda maksudkan konvensional? Mungkin pembelajaran yang seperti karena kalau konvensional itu biasanya antagonisnya dengan modern gitu ya. Iya. mungkin yang kita maksud itu yang pembelajarannya yang berpusat pada pengajar, pada guru. Ya, Jadi guru seperti itu mungkin pembelajaran yang hanya drama. iya Pak. Apakah yang drama itu konvensional? I don't know. Eksplisit ya. Jadi kalau konvensional saya masih mengatakan gimana ya konvensional karena nggak ada definisinya. Iya. Iya. Kadang-kadang ada konotasinya ada sendiri yang ngerti, orang lain nggak paham. Tapi kalau di pembelajaran yang hanya ceramah itu ngerti gitu ya. Sehingga membosankan gitu ya. Iya Pak. Anda kaitkan juga kenapa Anda memilih game metode game. Itu kan dikaitkan dengan ya generasi sekarang itu kan paling lebih suka pada game gitu ya. Jadi kita memanfaatkan hobi atau kesukaan diarahkan ke yang positif gitu loh ya. Itu nanti di latar belakang dijelaskan. Jadi kenapa kok memilih game dalam rangka meningkatkan pembelajaran. Itu ciri khas anak sekarang. Mana-mana bahwa PT game ya, ada waktu luang main game ya. Beda kalau Pak Ibu ngisi PT nya. Kalau cuma aja ya. Kalau dalam perjalanan itu bawa game nya. Sekarang Pak Ibu kalau pergi bawa soal, mengerjakan soal atau membuat soal. Jadi nanti nih apa berupa bank soal itu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi interaktif caranya dia mengerjakan yang salah nanti ada umpan baliknya. Iya. Sedikit mengulas teorinya gitu ya. Iya Pak. Karena kalau nggak interaktif membosankan ya. Iya. Salahnya mengerjakan salah benar tuh benar-benarnya itu tadi namanya dirinya interaktif. Itu pakaiannya. Ini sampai jadi? Enggak Pak. Sampai jadi. Karena kan bisa saja buat prototype ya. Prototype itu kan nggak harus lengkap ya. Ya mungkin kontennya di sebagian. Tapi kalau di planning jalan gitu ya. Mungkin pengembangan. Sampai di situ nggak? enggak Pak, cuman ide aja. Kalau ide berarti nanti pada alurnya, alur membentuknya kelihatan ya. Ya. Ucapnya paling kaya ya. Iya Pak. Ucap untuk membuat itunya ada. Saya kira sampai prototype. Kayak kartu tadi kan sampai prototype ya. Jadi mungkin karena software-nya itu sudah dikuasai. Iya. Ya, belajar banyak nama software ini. Iya Pak. Nanti dipakai skripsi aja. Siapa? Iya, siapa? Karena sekarang media-media itu banyak dulu ya. Bisa cukup ya? Iya Pak. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai di sini berarti semua kelompok sudah punya rencana yang cukup jelas ya. Dengan proposal itu sudah operasional ya. Artinya Anda tinggal melaksanakan. Jadi dengan pertama yang harus Anda lakukan setelah presentasi kan Anda punya masukan-masukan, Anda revisi proposalnya. Jadi proposal direvisi sampai bab 3 sampai jelas betul-betul nanti bisa dilaksanakan dan diupload sebagai assignment tugas. Masing-masing mahasiswa punya kewajiban ngupload ya. Naskahnya boleh sama satu kelompok tapi masing-masing harus ngupload. Ya nanti di revisi di assignment yang sudah masukkan di pertemuan ke-12 ya. Ya, tugas itu deadline-nya seperti biasanya nanti 1 hari sebelum kuliah berikutnya. Yang kedua, Anda sudah mulai membuat draft laporan, gitu. Yang nanti pekan depan mulai dipresentasikan progresnya, ya. Jadi berdasarkan proposal yang Anda buat, kan Anda melanjutkan pada hasilnya, ya toh. Nanti sampai pada kesimpulan, ya toh. Nah itu harus dibuat draftnya. Walaupun belum sempurna,
semua komponennya sudah ada sampai bab terakhir ya, bab penutup. Ya nanti perkara belum sempurna kan setelah dipresentasikan bisa disempurnakan lagi. Tapi berusaha semaksimal mungkin. Yaitu nanti di-upload, nanti akan saya jaga tempat untuk kayak kemarin di forum diskusi, yang nanti masing-masing kelompok punya giliran untuk mempresentasikannya ya. Ya presentasinya jangan membaca makalahnya gitu ya. Ya kayak tadi dia membuat PPT-nya ya. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga ini masalah metodologi. Nggak harus semuanya mengatakan metodologi penelitian, karena nggak semuanya melakukan penelitian. Jadi judul babnya metodologi, tergantung di dalamnya Anda melakukan apa ya. Kalau Anda mengembangkan produk, ya metodologinya mengembangkan produk, tahap-tahapannya apa gitu ya. Kalau Anda studi literatur, ya metodologinya apa, tahap-tahapan studi literaturnya bagaimana sampai menjawab pertanyaan di depan itu ya. Jadi tidak harus metodologi penelitian, karena nggak semuanya melakukan penelitian. Kecuali kalau yang melakukan penelitian, memang judulnya di sana metodologi penelitian, gitu ya. Jadi judul umumnya adalah metodologi saja. Metodologi nanti di dalamnya ya metodologi menyelesaikan permasalahan yang ada. Bisa kajian literatur, bisa mengembangkan produk, bisa ide gagasan desainnya, gitu ya. Tapi Anda akan kelihatan ya tahap-tahapan Anda menyelesaikan masalahnya. Saya kira itu yang menjadi catatan secara umum ya, agar naskah Anda nanti menjadi lebih baik ya. Ada yang perlu disampaikan? Oke, saya kira cukup hari ini. Tetap semangat, menjelang akhir Anda semakin semangat ya. Seperti orang lomba itu kalau lari harus sprint ya terakhir ya. Jangan nanti dikalahkan oleh bukan temannya, oleh ini kemalasan gitu ya. Nah, Anda harus sprint, kemalasan di belakang ya. Hari ya. Karena bahaya kalau semakin ke belakang semakin loyo gitu ya, semangatnya hilang ya. Puncak-puncaknya kan di belakang, tugas dan sebagainya. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.